Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 1 sampai 3. Ayat 1. Ta Sim Mim. Hartose napa? Mboten ngertos. Wong Arab mawon mboten ngertos. Napa malih namung kula panjenengan. Sebagian ulama menafsirkan dengan beberapa tafsiran, tetapi tafsiran yang paling agung dari Ta Sin Mim itu adalah tafsirnya adalah wallahu a'lam bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Ayat yang kedua, tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang nyata. Natslu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haq. Kami akan kisahkan, bacakan kepada kalian di antara cerita Musa dan Fir'aun dengan benar. Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Allah mengkisahkan kisah Nabi Musa dan Fir'aun untuk orang-orang yang beriman. Maka ketika kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman, kita perlu untuk mempelajari sirah Nabi Musa dan Fir'aun. Karena Allah berfirman, natslu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haq. Kami bacakan kepada kalian sebagian kisah Musa dan Fir'aun dengan benar. Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ibu bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Kita bisa mengikuti, memasuki dan menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Semoga Ramadan kita Ramadan yang benar-benar mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa Ramadan tidak lain dan tidak bukan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa masuk di bulan Ramadan yang kita tidak terasa bahwa ternyata kita sudah masuk di hari yang ke-5. Nginjing niku mboten kraos, teka-teka wis 2 minggu.
Toko-toko sesuk arek padha ngoten niku. Oleh karenanya kita bersyukur dan kita berusaha untuk memanfaatkan momen Ramadan ini untuk menambah ketaatan dan kebaikan, dan di antara cara kita menambah ketaatan dan kebaikan itu adalah dengan thalabul ilmi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orangnya yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang berada pada hadis Nabi di atas. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, kita kembali menyampaikan tentang kisah para nabi dan rasul. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang nabi yang super sabar di dalam menerima ujian sakit, yaitu Nabi Ayyub alaihi salam, yang sampai kehilangan harta bendanya, anaknya, ternaknya, rumahnya, bahkan tersisa istrinya yang menemani. Tetapi ternyata istrinya juga akhirnya pergi meninggalkan, meskipun akhirnya balik kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya sembuhkan Nabi Ayyub. Allah selesaikan ujian Nabi Ayyub alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Ayyub alaihi salam menjadi seorang nabi. Pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kisah nabi yang selanjutnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, nabi yang ceritanya paling panjang di antara nabi-nabi yang lain, bahkan lebih panjang dari Nabi Adam, bahkan lebih panjang dari Nabi Nuh. Ini cerita Nabi Musa alaihi salam karena memang unik cerita Nabi Musa alaihi salam, dan kita pernah menyampaikan cerita Nabi Musa, tetapi ceritanya khusus berkaitan dengan Nabi Musa yang menghadapi kengeyelan Bani Israel. Ikhwani fillah, ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa silsilahnya itu menyambung ke Nabi Ibrahim. Menyambung ke Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat silsilah nasabnya, Nabi Musa putranya Imran, putranya Qohat, putranya Azar, putranya Lawi, putranya Yakub, putranya Ibrahim, putranya Ishak, putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Musa itu adalah keturunan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, keturunan ke-6 dari Nabi Yakub. Itu Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya Nabi Ibrahim itu punya 2 putra. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Nabi Ishak itu punya anak, salah satu anaknya namanya Yakub, salah kedua anaknya namanya Isu, yang kemudian melahirkan Nabi Ayub beberapa keturunan kemudian itu. Ya, Nabi Ishak punya anak, salah satunya Yakub. Yakub punya anak 12, salah satunya Yusuf yang paling ganteng itu, dan salah satunya namanya Lawi atau Lewi. Putranya Nabi Yakub ada 12, salah satunya namanya Lewi. Dari istri yang pertama itu punya 6 anak, Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Isakar, dan Zebulon. Kemudian istri yang kedua Yusuf, Bunyamin, istri yang ketiga Gad, Asyir, istri yang keempat Dan sama Naftali. Jadi Lawi itu adalah putra dari istri yang pertama, 6 bersaudara. Yakub punya 12 putra. Dari istri yang pertama itu 6 anak. Nah, salah satu dari 6 anak itu namanya Lewi atau Lawi.
Kalau Yusuf itu putra dari istri yang kedua, itu Yusuf. Yakub, saya ulang, Yakub punya 12 putra. Salah satu putranya namanya Lewi atau Lawi. Nah, dari keturunan Lawi inilah Nabi Musa lahir. Dari keturunan Lewi. Maka Nabi Musa bukan keturunan Nabi Yusuf, tapi keturunan Nabi Yakub. Itu silsilah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu nasabnya menyambung kepada Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, tetapi tidak lewat jalur Yusuf. Saya ulang, Nabi Musa itu adalah keturunan dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim, tapi tidak lewat jalur Nabi Yusuf, lewatnya jalur Lewi, yaitu kakaknya Nabi Yusuf. Oleh karenanya Nabi Musa itu bagian dari Bani Israel, itu Nabi Musa alaihissalam. Jarak antara Nabi Yakub dengan Nabi Musa itu panjang, ratusan tahun. Tepatnya berapa? Wallahu a'lam. Berapa tahun? Tidak ada catatan sejarah yang dengan tegas menetapkan berapa tahun jarak antara Nabi Yakub dengan Nabi Musa. Itu enggak ada yang tahu tepat persisnya. Tetapi bahwasanya Nabi Musa itu terlahir sudah berada di Mesir. Kita ingat kembali sejarah yang pernah kita sampaikan bahwa Nabi Yakub itulah tinggalnya di Palestina. Kemudian putranya Nabi Yakub yang bernama Yusuf, ketika dilempar ke sumur oleh anak-anaknya Yakub yang lain, itu kan kemudian ditemukan oleh musafir dan dijual di negeri Mesir. Nah, akhirnya Yusuf tinggal di Mesir. Sebagaimana kita ceritakan yang sudah itu, kemudian seterusnya hingga akhirnya diangkat menjadi bendaharawan Mesir. Maka Nabi Yusuf membawa semua keluarganya ke Mesir. Tadinya di mana? Palestina. Nabi Yakub, istrinya, dan 11 saudaranya Yusuf, Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Izakhar, Zebulon, dan semuanya dibawa semuanya ke Mesir. Nah, tinggallah Yakub beserta keluarganya ini semuanya di Mesir. Maka mereka akhirnya menjadi orang yang menetap di Mesir sebagai kaum pendatang. Sebagai kaum pendatang di Mesir. Tapi mereka dihormati karena ada Nabi Yusuf, sang bendaharawan Mesir. Mereka akhirnya melahirkan keturunan, keturunannya melahirkan keturunan, dan seterusnya hingga berkembang biak, bukan berkembang biak, manusia beranak ya, pokoknya intinya niku beranak pinak banyak dan menjadi sebuah suku besar yang kemudian kita kenal dengan nama Bani Israel. Tasih kemutan boten Israel niku nama lain dari sinten? Yakub. Bani Yakub ini Bani Israel. Maka Bani Israel itu tinggal di Mesir. Ini sebagai catatan awal. Bani Israel tinggal di Mesir sebagai kaum pendatang. Karena asli mereka adalah Palestina. Bani Israel tinggal di Mesir sebagai kaum pendatang, tetapi akhirnya punya keturunan yang sangat banyak, menjadi satu suku besar di kota Mesir. Oleh karenanya, pada waktu itu negara Mesir itu ditempati oleh dua suku besar. Suku Bani Israel sebagai kaum pendatang dan suku asli Mesir namanya suku Kibti atau Koptik.
suku Qibti. Qibti. Makanya sampun nate mireng salah satu istri Nabi yang bernama Maryah al-Qibtiyah. Itu karena Maryah berasal dari suku Qibti. Qibti itu Mesir, karena Maryah itu dari Mesir. Namanya Maryah al-Qibtiyah. Maryah dari suku Qibti. Nah, Mesir ketika itu ditempati oleh dua suku besar, suku Qibti sebagai suku asli dan suku Bani Israel sebagai kaum pendatang. Nah, kisah Nabi Musa bermula dari situ. Ratusan tahun sejak peristiwa Nabi Yusuf digoda oleh Zulaiha. Ratusan tahun itu sudah mereka sudah tinggal di Mesir ratusan tahun. Nabi Musa adalah keturunan Bani Israel yang tinggal di Mesir itu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kisah Nabi Musa dijelaskan dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an. Tetapi kita akan mengambil beberapa saja dan kita fokuskan di sini pada kisah yang tertulis di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 1 dan seterusnya. Surat Al-Qasas. Al-Qasas itu bahasa Arab, Qasas itu jamak dari qissah. Qissah itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kisah. Qasas itu artinya kisah-kisah, cerita-cerita. Itu arti Qasas. Salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Baik, ikhwani fillah, kita bacakan ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas dan kita sampaikan beberapa kisah lewat surat Al-Qasas tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 1 sampai 3. Ayat 1. Qasim mim. Artose napa? Mboten ngertos. Wong Arab mawon mboten ngertos. Napa malih namung kula panjenengan. Sebagian ulama menafsirkan dengan beberapa tafsiran, tetapi tafsiran yang paling agung dari Qasim mim itu adalah tafsirnya adalah wallahu a'lam bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Ayat yang kedua, tilka ayatul kitabil mubin, ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang nyata. Natslu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq, kami akan kisahkan, bacakan kepada kalian di antara cerita Musa dan Fir'aun dengan benar. Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Allah mengkisahkan kisah Nabi Musa dan Fir'aun untuk orang-orang yang beriman. Maka ketika kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman, kita perlu untuk mempelajari sirah Nabi Musa dan Fir'aun. Karena Allah berfirman, natslu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haq, kami bacakan kepada kalian sebagian kisah Musa dan Fir'aun dengan benar. Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang iman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan firman-Nya, mengawali memuqaddimai tentang siapa Fir'aun. Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat yang keempatnya, inna fir'auna ala fil ardi, Fir'aun itu adalah sesungguhnya orang yang berbuat sewenang-wenang di atas muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a, menjadikan masyarakatnya menjadi orang yang berpecah belah, berkelompok-kelompok. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, menindas segolongan dari mereka. Wa yudhabbihu abna'ahum, membunuh anak-anak laki-laki mereka. Wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini muqaddimah di surat Al-Qasas. Allah
mengawali dengan siapa Fir'aun. Fir'aun itu adalah orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi, orang yang sewenang-wenang, orang yang zalim, yang diantara kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun itu adalah menjadikan masyarakatnya terpecah belah supaya tidak bersatu. Kalau mereka bersatu bisa mengalahkan Fir'aun. Kemudian mereka, Fir'aun dan bala tentaranya ini membunuhi orang laki-laki, membunuhi bayi laki-laki yang lahir, khususnya bayi laki-laki yang berasal dari Bani Israel khususnya. Kita ulang, bangsa Mesir itu dua suku besar, suku Kipti dan suku Bani Israel. Fir'aun itu dari suku Kipti. Fir'aun itu dari suku Kipti, asli Mesir itu Fir'aun. Dan Fir'aun itu punya satu kebijakan yang zalim, yaitu membunuhi bayi-bayi laki-laki yang lahir, khususnya kalau bayi laki-laki itu lahir dari kalangan Bani Israel. Tetapi kalau yang lahir itu perempuan, itu dibiarkan. Ini kebalikan dengan zaman Nabi Muhammad jahiliyah, maksudnya sebelum kelahiran Nabi Muhammad zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah pada saat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW di Makkah itu kebalikan. Kalau ada bayi laki-laki lahir, dibiarkan. Tapi kalau ada bayi perempuan lahir, dikubur hidup-hidup. Zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad lahir di Mekah. Tapi zaman ini Fir'aun kebalikannya. Kalau laki-laki dibunuh, kalau perempuan dibiarkan. Kenapa kok Fir'aun punya kebijakan seperti itu? Fir'aun khawatir bayi laki-laki ini akan menjadi saingannya yang meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Nah, maka Fir'aun melakukan kebijakan seperti itu. Jadi takut tersaingi, sehingga bermain dengan cara yang tidak fair. Bukan bermain dengan cara yang elegan, tetapi bermain dengan cara yang tidak fair. Akhirnya anak-anak laki-laki Bani Israel yang baru saja lahir, laki-lakinya dibunuh. Ini kebijakan Fir'aun ketika itu. Bahkan di antara kengerian Fir'aun yang tingkat keparahannya, tingkat kekafirannya itu sampai melampaui kekafiran iblis, itu adalah ketika Fir'aun itu mengatakan, qala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ini kekafirannya lebih kafir daripada iblis. Iblis itu tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Seingkar-ingkarnya iblis tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tidak pernah. Tetapi Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Maka Fir'aun itu lebih parah daripada iblis. Manusia itu kalau memang ingkar, keingkarannya lebih ingkar daripada iblis. Tapi kalau manusia mulia, kemuliaannya bisa lebih mulia daripada malaikat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Fir'aun tadi punya kebijakan di mana Fir'aun ini membunuhi bayi-bayi laki-laki yang lahir, khususnya dari kalangan Bani Israel. Ternyata Musa itu lahir di waktu itu, saat ada kebijakan Fir'aun, yaitu berupa dibunuhinya bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selain membunuhi bayi-bayi yang lahir, yang laki-laki dari kalangan Bani Israel, Fir'aun yang berasal dari suku Kipti asli Mesir ini, ia juga mengintimidasi orang-orang Bani Israel, menganiaya, mendolimi dan menindas Bani Israel. Karena Fir'aun menganggap bahwasanya Bani Israel itu adalah kaum pendatang, sementara kaum asli itu adalah suku Kipti. Fir'aun tidak suka dengan orang-orang yang datang dari Palestina menuju Mesir. Fir'aun tidak suka. Maka Fir'aun menindasi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala akhirnya berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 5 sampai 6. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas. Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas, yaitu Bani Israel, fil ardi, di bumi Mesir, wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin, menjadikan mereka sebagai pemimpin
Allah akan menjadikan Bani Israel ini sebagai pemimpin serta menjadikan mereka orang-orang yang akan mewarisi bumi. Allah melanjutkan firman-Nya, wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdarun. Kata Allah, kami akan teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan kami akan perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Al-Qasas ayat 5-6. Nah, di waktu itu Nabi Musa alaihi salam lahir. Tetapi ketika Nabi Musa alaihi salam lahir, tidak ketahuan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Fa idza khifti alaihi, kalau engkau takut khawatir ketangkap Fir'aun, fa'alkihi fil yam, hanyutkan Musa ke sungai Nil. Bukan lemparkan ya, bukan Nabi Musa dilempar ke sungai Nil, mboten dilempar niku culke. Jadi Nabi Musa diletakkan di satu wadah, kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Wala takhafi, jangan kamu takut. Wala tahzani, jangan kamu bersedih. Inna radduhu ilaiki, kami akan mengembalikan Musa kepada engkau. Wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan jadikan Musa sebagai seorang rasul. Faltaqatahu alu Fir'aun, kemudian ditemukan oleh keluarganya Fir'aun. Liyakuna lahum aduwwa wa hazana, yang akibatnya Musa ini akan menjadi musuh dan kesedihan bagi keluarganya Fir'aun. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Fir'aun, Haman dan bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Jadi Allah perintahkan kepada ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Maka Nabi Musa terhanyut. Kemudian hanyutan itu ternyata sampai di seberang istananya Fir'aun. Pada waktu itu istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah duduk di pinggir sungai melihat ada sesuatu yang hanyut. Kemudian Asiyah memerintahkan kepada pembantunya untuk mengambil tempat yang hanyut itu. Setelah dibuka ternyata isinya adalah bayi laki-laki, dan Asiyah jatuh cinta kepada bayi laki-laki itu. Artinya Asiyah sangat merasa kasihan, punya belas kasih, menyayangi bayi kecil ini. Kemudian Asiyah membawa bayi kecil ini ke hadapan Fir'aun. Kemudian meminta izin kepada Fir'aun agar diasuh saja. Fir'aun tahu, oh ini bayi Bani Israel, harus dibunuh. Tetapi Asiyah merayu Fir'aun dengan mengatakan, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak. Ia nanti bisa menjadi penyejuk hati bagi aku dan bagi engkau, wahai Fir'aun. La taqtuluhu, jangan engkau bunuh. Asa ayyang fa'ana, bisa jadi ia akan memberi manfaat kepada kita. Wan aunat takhidahu walada, atau kita jadikan saja ia sebagai anak angkat. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari. Tidak menyadari kalau ini adalah kelak akan menjadi seorang nabi yang menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Ya. Niku bapak-bapak, ternyata sehebat-hebatnya Fir'aun, kalau dikandani sama istrinya, kok ya Fir'aun manut. Padahal Fir'aun. Jadi akhirnya Fir'aun, oh ya sudah, kalau begitu silahkan diasuh. Akhirnya Asiyah mengasuh Musa di istananya Fir'aun. Asiyah itu istrinya Fir'aun. Kenapa kok akhirnya Fir'aun mau menjadikan Musa kecil ini
menjadi anak angkatnya, karena Asiyah adalah orang yang tidak dikaruniai seorang anak, itu Asiyah. Maka akhirnya Fir'aun mengizinkan agar Musa kecil ini tinggal di istananya Fir'aun dan diasuh, dirawat. Bahkan Fir'aun akhirnya menyukai Nabi Musa kecil ini. Nggak tahu kalau dia akan jadi Nabi yang menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Maka diasuh di situ. Allah berfirman, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Akhirnya ibunya Nabi Musa hatinya menjadi hampa, sedih karena tidak bersama dengan anaknya. Ibunya tahu kalau ternyata Musa ini sudah di istananya Fir'aun, sudah tahu. Karena itu kan kabarnya akhirnya menyebar di semua Mesir. Asiyah menemukan bayi di pinggir sungai, dibuang, gitu kan bahasanya, dibuang di pinggir sungai, kemudian dipungut menjadi anak angkat. Menyebar berita itu di Mesir. Ibunya Nabi Musa tahu kabar itu, menjadi sedih. Wah, kalau sudah sampai di istananya Fir'aun, ya sudah, akan selama-lamanya tidak bisa merawat anaknya ini, Nabi Musa. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir saja ibunya Nabi Musa ini benar-benar membeberkan rahasia tentang Musa. Hampir ibunya Nabi Musa ini akan ngaku kalau itu adalah anaknya yang kemudian sudah dihanyutkan di sungai ini. Hampir akan ngaku, saking tidak kuatnya merasa menahan kerinduan kepada putranya yang bernama Musa ini. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah, tetapi Allah meneguhkan hati ibunya Nabi Musa hingga akhirnya beliau menahan diri untuk tidak mengungkapkan rahasia siapa Musa sesungguhnya. Akhirnya Nabi Musa berada dalam perawatan Asiyah dan Fir'aun. Kemudian ibunya Nabi Musa ini menyuruh kepada anaknya yang perempuan. Karena ibunya Nabi Musa itu ketika itu sudah punya anak perempuan, sudah punya Musa kecil ini. Dan sebenarnya sebelum Nabi Musa lahir itu sudah melahirkan anak laki-laki. Cuma belum ada kebijakan Fir'aun untuk membunuh bayi-bayi laki-laki Mesir. Siapa bayi itu, siapa anak itu yang menjadi kakaknya Nabi Musa? Harun. Nabi Harun itu kakak kandungnya Nabi Musa. Jadi Nabi Harun itu lahir sebelum Nabi Musa, sebelum ada kebijakan Fir'aun yang membunuh bayi laki-laki itu. Dan Harun selamat. Cuma Nabi Musa itu harus ada drama sedemikian rupa. Wa qalat li ukhtih, ibunya Nabi Musa berkata kepada saudarinya Musa, kakaknya Musa yang perempuan, kussihi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Intailah Musa. Maka kemudian saudarinya Musa, kakaknya Musa perempuan ini mengintai Nabi Musa dan melihat Nabi Musa dari kejauhan. Wahum la yash'urun, sedang mereka tidak menyadari kalau ada orang yang selalu mengawasi Nabi Musa dari kejauhan. Jadi ibunya Nabi Musa memerintahkan kepada putrinya, yaitu kakaknya Nabi Musa, untuk melihat mengawasi Nabi Musa dari jauh, menguntit Nabi Musa dari jauh, mengawasi Nabi Musa dari jauh. Dan ternyata memang di istana Fir'aun Nabi Musa diistimewakan. Allah berfirman, wa harramna 'alaihil maradi'a, dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Jadi Asiyah dan Fir'aun itu membuat semacam sayembara tentang siapa yang bisa menyusui Musa. Karena Asiyah tidak bisa menyusui Nabi Musa. Siapa yang bisa menyusui Nabi Musa kecil ini? Fir'aun dan Asiyah membuat sayembara di kota Mesir. Maka mereka berbondong-bondong untuk bisa menjadi ibu susuannya Musa. Karena kalau mereka berhasil menjadi ibu susuannya Musa, mereka akan tinggal di istana.
yang megah dan mewah. Ketika datang satu orang berusaha untuk menjadi ibu susu Nabi Musa, Musa selalu nggak mau. Ada orang yang datang ingin menyusui Nabi Musa. Musa kecil bayi ini nggak pernah mau menyusu kepada siapapun. Nah, saudarinya Musa, kakaknya Musa yang mengintai Musa dari jauh tahu. Kemudian ia mendatangi Fir'aun dan istrinya yang bernama Asiyah dan mengatakan, hal adullukum ala ahli baitin, mau ndak kalian aku tunjukkan kepada keluarga yang keluarga itu kemungkinan besar bisa menyusui Musa, dan Musa bisa jadi akan mau menyusu kepada keluarga itu. Yakfulunahu, keluarga itu nanti bisa merawat Musa, wahum lahu nasihun, dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Musa, nah, mereka keluarganya bisa berlaku baik kepada Musa. Akhirnya Fir'aun mempersilahkan, ya silahkan bawa keluarga itu ke kami. Keluarga itu adalah ibunya Musa. Akhirnya ibunya Musa dibawa ke istana. Silahkan kalau kamu bisa menyusui anak ini. Itu ibunya asli. Fir'aun tidak tahu ini kalau ini anaknya ibu itu, nggak tahu. Allah berfirman, faradadnahu ila ummihi. Akhirnya Musa dikembalikan kepada ibunya. Akhirnya ibunya mencoba untuk menyusu Musa. Musa ya mau, memang itu ibunya. Akhirnya mereka semuanya bahagia. Fir'aun bahagia, Asiyah bahagia karena sudah berhasil ada orang yang bisa menyusui anak angkatnya. Ibunya Musa lebih bahagia lagi karena berhasil menyusui anaknya dan akhirnya kembali kepada anaknya, bahkan tinggal di istananya Fir'aun. Yang tadinya tinggal di pinggiran kota, menjadi orang yang biasa, akhirnya tinggal di istananya Fir'aun. Kaita qarra ainuha, supaya ibunya menjadi senang hatinya, wala tahzana, supaya ibunya tidak bersedih, walita'lama anna wa'dallahi haq, dan supaya ia tahu bahwa janji Allah itu benar, walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di antara faedah dari ayat ini adalah bahwa tidak ada perintah dari Allah yang ketika dilakukan kok tidak bermanfaat, tidak ada. Ibunya Nabi Musa ketika Allah perintahkan agar ia menghanyutkan Musa ke sungai, ibunya Nabi Musa nggak tahu kalau nanti kejadiannya akan seperti itu. Ibunya Nabi Musa cuma sami'na wa ata'na. Baru hikmah itu diketahui setelah sami'na wa ata'na. Itulah kehidupan sampai kiamat. Perintah dari Allah itu selalu seperti itu. Sebagai seorang hamba, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah perintah berfirman, manusia seharusnya tinggal sami'na wa ata'na. Meskipun terkadang kalau dipikir kok seperti itu, kok begitu, nanti hikmahnya baru tahu setelah betul-betul dilakukan sebagaimana ibunya Nabi Musa melakukannya. Tinggallah ibunya Nabi Musa di istana, Nabi Musa juga tinggal di istana, tumbuh bahagia. Nabi Musa belum jadi nabi, masih bermain-main dengan Fir'aun, bermain-main dengan Asiyah. Asiyah akhirnya nanti beriman. Kemudian tumbuh di istana dengan sukacita. Walamma balagha asyuddahu, di ayat yang selanjutnya. Dan setelah Musa cukup umur, wastawa, akalnya telah sempurna, atainahu hukma wa ilma, kami berikan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Di umur berapa? 40 tahun diangkat menjadi nabi. Tapi ketika itu belum menikah. Beda dengan Nabi Muhammad, diangkat menjadi rasul umur 40 tapi sudah menikah. Wa kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami berikan balasan kepada orang-orang yang baik. Hingga tiba pada kisah, hingga akhirnya kenapa kok Nabi Musa bisa keluar dari istananya Fir'aun? Kenapa Nabi Musa kok bisa keluar dari istananya Fir'aun? Padahal 40 tahun
tinggal di istananya Fir'aun, menjadi bagian dari kerajaan Fir'aun, Nabi Musa. Tetapi kok bisa terlepas dari istananya Fir'aun? Kisahnya bermula begini. Wa dakhalal madinata. Nabi Musa suatu hari masuk ke sebuah kota. Ala hinin, di suatu ketika. Ghaflatin, yang penduduknya sedang lengah. Min ahliya, penduduknya sedang lengah. Fawajada fiha rajulaini yaktatilan. Nabi Musa menjumpai di kota itu ada dua orang yang bertengkar, berkelahi. Hadza min syi'atihi, yang satu adalah sukunya Musa, yaitu Bani Israel. Wa hadza min aduwihi, yang satu adalah sukunya musuh, yaitu suku Kipti. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Kemudian dua orang yang bertengkar ini, yang suku Bani Israel, meminta bantuan kepada Musa untuk menolong dalam perlawanan melawan suku Kipti. Cuma dua orang ini. Nabi Musa kok ya menolong. Nabi Musa fawakazahu, akhirnya memukul Bani Israel, dipukul dengan sekali pukulan. Riwayat yang lain meninju, ditinju. Riwayat yang lain menyebutkan ditunyu dengan satu jari. Kamu begitu ya, ditunyu. Riwayat yang lain ditinju. Fawakazahu Musa. Nah, setelah ditinju, faqadha alaihi. Kok madang ditinju mati. Orang Bani Israel itu mati sekali tinju. Karena memang Nabi Musa itu orang yang sangat kuat, luar biasa. Qala hadza min amali syaitan, kata Nabi Musa. Sungguh ini adalah perbuatan setan, karena bisa sampai meninggal. Ini perbuatan setan. Innahu aduwwum mudhillum mubin. Sesungguhnya setan itu benar-benar musuh yang menyesatkan lagi nyata. Akhirnya Nabi Musa menyesal luar biasa. Penyesalan itu adalah penyesalan yang berlarut-larut. Dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Wahai Rabbku, aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Karena sudah membunuh orang. Faghfara lahu. Setelah Nabi Musa bertaubat, Allah mengampuni Nabi Musa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi bima an'amta alayya, wahai Tuhanku, lantaran nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, falan akuna dhahiran lil mujrimin, aku tidak akan lagi menolong orang-orang yang berdosa. Enggak akan lagi. Janji Nabi Musa, janji enggak akan lagi seperti itu. Itulah kekeliruan Nabi Musa yang menyebabkan Nabi Musa menyesal hingga di hari kiamat. Nabi Musa tidak berani memberikan syafaat di padang mahsyar karena selalu teringat dengan satu kesalahan itu. Maka ketika orang-orang datang ke mahsyar meminta kepada Nabi Musa, ya Musa isfa' lana ila rabbik, wahai Musa, mintakan syafaat kepada Allah untuk kami. Nabi Musa tidak berani memberikan syafaat, dan Nabi Musa mengatakan, Nabi Musa takut karena pernah membunuh satu orang, padahal nggak sengaja. Kata Nabi Musa, idhab ila ghairi, idhab ila Isa, pergilah kepada orang selain aku, pergilah kepada Isa. Ketika Nabi Isa didatangi, Nabi Isa juga tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Isa mengatakan, idhab ila ghairi, idhab ila Muhammad, pergilah kepada orang selain aku dan pergilah kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad yang akhirnya memberikan syafaat kepada orang-orang. Nah, di antara alasan kenapa Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat, karena Nabi Musa pernah membunuh satu orang, tidak sengaja. Karena niatnya cuma mukul, ternyata malah meninggal dunia. Nah, Nabi Musa alaihissalam akhirnya merasa khawatir, takut, karena yang dibunuh adalah orang Kipti, yaitu orangnya Fir'aun. Padahal Nabi Musa orang Bani Israel. Nabi Musa merasa khawatir. Lah kok setelah itu,
Setelah itu, fa asbaha fil madinati khaifa. Nabi Musa merasa khawatir sekali. Yataraqqabu, Nabi Musa merasa khawatir, menunggu-nunggu dengan perasaan yang sangat khawatir, dengan perasaan yang sangat takut. Laqa fa'idal ladzi stansarahu bil amsi yastasrihuhu. Orang yang kemarin minta tolong datang lagi, minta tolong lagi. Qala lahu Musa, Nabi Musa kemudian mengatakan, innaka laghawiyyum mubin, kamu benar-benar orang yang sesat. Kata Nabi Musa. Yang kemarin minta tolong, yang akhirnya Nabi Musa menolong dia, yang menyebabkan Nabi Musa memukul orang Kipti sampai meninggal, orang yang kemarin datang lagi, minta tolong lagi. Orang ini kelahi lagi. Ini orang yang suka kelahi, datang lagi kepada Nabi Musa, minta tolong lagi supaya Nabi Musa memukul lagi. Maka akhirnya falamma an arada ayyabtisha billadhi huwa aduwwul lahuma, ketika Nabi Musa akhirnya memegang dengan keras orang itu yang menjadi musuh keduanya, qala, ia mengatakan, ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amsi. Wahai Musa, apakah sekarang engkau ingin membunuh lagi sebagaimana kemarin engkau membunuh seperti hari kemarin? In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi, sesungguhnya tidaklah engkau melainkan hanya ingin berbuat sewenang-wenang di atas muka bumi. Wa ma turidu an takuna minal muslihin, dan engkau tidak menginginkan untuk menjadi orang yang berbuat kebaikan dan perdamaian. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Singkat cerita, Nabi Musa alaihi salam akhirnya merasa khawatir. Fir'aun dan bala tentaranya merencanakan pembunuhan kepada Nabi Musa. Ada orang yang mengetahui rencana itu. Orang ini datang kepada Nabi Musa, mengabarkan kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa akan dibunuh. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Ada seorang laki-laki datang dari ujung kota dengan tergesa-gesa. Qala, ia mengatakan, ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Pembesar-pembesar negeri sedang berunding untuk membunuhmu. Fakhruj, keluar dari Mesir. Inni laka minan nasihin, aku tulus menasihati kamu, keluar dari Mesir. Pembesar-pembesar Mesir sedang berencana untuk membunuhmu, keluar dari Mesir. Nabi Musa akhirnya, kata Allah di surat Al-Qasas ayat 21, fa kharaja minha, Nabi Musa keluar dari Mesir. Khaifa, dalam keadaan takut. Kemana Nabi Musa pergi? Ke sebuah kota yang bernama Madian. Ke sebuah kota yang bernama Madian. Yataraqqab, khawatir tertangkap. Qal, Nabi Musa mengatakan, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Wahai Rabbku, tolong aku dari orang-orang yang zalim itu. Tolong aku ya Allah. Nabi Musa lari dari Mesir menuju ke Madian. Walamma tawajjaha tilqa Madian, ketika Nabi Musa alaihi salam sampai di kota Madian, Nabi Musa alaihi salam meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum sampai di kota Madian, Nabi Musa alaihi salam melihat ada orang-orang yang sedang berkerumun, berebutan mengambil air untuk memberi minum gembalaan mereka. Nabi Musa melihat di belakang mereka ada dua orang perempuan yang menunggu lama, tidak ambil minum, tidak ambil air, karena tidak berani. Semuanya laki-laki, cuma dua ini yang perempuan menunggu. Nabi Musa bertanya, kenapa kalian menunggu di sini? Kami tidak bisa ke sana, sana semuanya orang laki-laki. Kenapa kalian kok tidak meminta tolong kepada orang lain? Bapak kami adalah orang yang sudah sepuh,
tidak bisa ke sini. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam kemudian membantu mereka. Nabi Musa yang ikut berkerumun di tengah kerumunan orang laki-laki, mengambilkan airnya dan diberikan kepada si dua perempuan tersebut. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam kemudian berteduh di sebuah pohon. Dua perempuan ini kemudian balik ke rumah bercerita kepada ayahnya. Ayahnya namanya Syuaib. Sebagian ulama mengatakan ia adalah Nabi Syuaib. Sebagian ulama mengatakan bukan Nabi Syuaib, tapi orang solih yang bernama Syuaib, tapi bukan Nabi Syuaib yang kita tahu. Nabi Syuaib akhirnya meminta kepada salah satu putrinya, panggil pemuda itu. Satu perempuan datang ke Nabi Musa kemudian mengatakan, wahai pemuda, ayah kami memanggil engkau ke rumah kami untuk memberikan imbalan kepada engkau karena engkau sudah menolong kami. Akhirnya Nabi Musa datang ke rumah laki-laki ini, diberikan imbalan. Imbalannya apa? Ingin dinikahkan kepada salah satu putrinya. Ini kita singkat ceritanya. Tetapi yang menjadi masalah adalah orang laki, bapak perempuan ini ingin menikahkan Nabi Musa dengan syarat mahar. Maharnya apa? Bukan seperangkat alat sholat, tapi maharnya Nabi Musa harus bekerja di situ selama 8 tahun. Maharnya apa? Bekerja selama 8 tahun. Inni uridu an unkihaka, aku ingin menikahkan kamu ihdat nataya, dengan salah satu dari putriku ini. Hata ini salah satu dari putriku, akan aku nikahkan kau dengan dua putriku. Ini memang putri yang sangat cantik jelita. Ala anta juroni thamaniyah hijat, dengan syarat maharnya kamu bekerja di saya 8 tahun. Fa in atmamta ashron famin indik, tetapi kalau kamu mau genapi jadi 10 tahun tidak masalah. Jadi 8 tahun kalau kamu mau 10 tahun, dan itu menjadi kebaikan bagimu. Akhirnya singkat cerita Nabi Musa mau. Nah, akhirnya Nabi Musa menikah dan tinggal di kota Madian di situ bersama bapak mertua dan istrinya selama 8 sampai 10 tahun. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah tinggal di Madian selama 8 sampai 10 tahun, ini orang-orang Mesir tidak tahu kalau Nabi Musa di sana. Firaun nggak tahu kalau Nabi Musa itu di Madian. Nabi Musa di sana 8 tahun, selesai sudah sampai 10 tahun, selesai sudah mahar itu, jadi istri yang sah. Akhirnya Nabi Musa teringat dengan Mesir, mengajak istrinya untuk kembali ke Mesir. Akhirnya Nabi Musa dan istrinya kembali ke Mesir. Nah, disitulah awal mula dakwahnya Musa kepada Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau hai Musa kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun adalah orang yang melampaui batas. Maka Nabi Musa dan istrinya pergi kembali balik ke Mesir untuk berdakwah. Yang kemudian di sana nanti ada cerita di mana Nabi Musa berbicara dengan Allah secara langsung. Kemudian Nabi Musa melempar tongkat jadi ular, beradu argumen dengan Musa, dengan Fir'aun, kemudian dengan tukang sihir dan seterusnya, hingga akhirnya nanti dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai akhirnya Nabi Musa di tepian laut memukulkan tongkatnya ke laut dan laut terbelah menjadi dua, menjadi jalan. Nah, insya Allah kita lanjut ceritanya di lain kesempatan, insya Allah, tentang ini perjalanan Nabi Musa dari Madian menuju Mesir lagi, karena di situ Nabi Musa mendapatkan wahyu yang luar biasa sampai diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di situ dalam perjalanan dari Madian ke Mesir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Sudah jam 9 kurang 1 menit. Semoga kita bisa mengambil pelajaran tentang kisah
Musa dan Firaun ini, awal mula kehidupan Nabi Musa, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kesehatan, umur yang panjang untuk kita bisa menambah kebaikan-kebaikan. Insyaallah kita lanjut di lain kesempatan. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.